Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Kanis Rodiyaullah dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu petani dan teman-teman semuanya untuk belajar bagaimana cara mengendalikan tikus dengan menggunakan urin sapi. Organisme pengganggu tanaman atau OPT seperti tikus di Indonesia masih menjadi momok bagi para petani, khususnya pada tanaman padi. Berbagai upaya petani untuk mengendalikan hama pengerat tersebut, mulai dengan menggunakan pestisida kimia seperti racun hingga perangkap listrik yang berbahaya bagi manusia. Mungkin Bapak Ibu petani di sini sudah memiliki teknik atau cara tersendiri untuk mengendalikan tikus. Mungkin teknik yang digunakan atau cara yang digunakan ini kebanyakan menggunakan pestisida kimia. Sebenarnya dalam penggunaan pestisida kimia ini boleh-boleh saja asalkan masih dalam mengikuti anjuran yang berlaku. Kemudian menggunakan perangkap listrik. Penggunaan perangkap listrik ini tentunya memiliki resiko yang cukup besar, yaitu bisa beresiko terhadap petani, bisa membuat petani bisa meninggal karena tersengat oleh arusan listrik apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Kemudian melihat hal tersebut, Kementerian Pertanian bersama Dinas Pertanian di daerah terus mengembangkan metode pengendalian hama tikus yang ramah lingkungan, kreatif, inovatif, serta berbiaya murah dan efisien. Salah satu metode yang dikembangkan adalah pengendalian tikus dengan urin sapi. Tentunya Bapak Ibu di sini masih belum mengetahui ya, kok bisa urin sapi ini digunakan sebagai pengendali tikus. Nah, mari kita simak sama-sama. Untuk membuat larutan untuk pengendali tikus tadi, diperlukan alat dan bahan sebagai berikut. Untuk alat, ada blender, pengaduk ini bisa menggunakan kayu atau yang lainnya, yang penting bisa untuk mengaduk larutan. Kemudian ada wadah fermentasi ini bisa berupa drum. Kemudian bahan utama yaitu urin sapi, tetes tebu, susu creamer, terasi, empon-empon, dan starter probiotik. Starter probiotik ini merupakan larutan yang digunakan untuk memicu pertumbuhan mikroorganisme yang baik untuk larutan. Kemudian bagaimana sih cara pembuatan larutan ini? Yang pertama-tama yaitu kita siapkan alat dan bahan. Yang selanjutnya kita haluskan dulu empon-empon menggunakan blender. Empon-empon ini terdiri dari jahe, lengkuas, kunyit, temu ireng, dan lain-lain. Selanjutnya, empon-empon yang sudah halus tadi dicampur dengan tetes tebu, susu creamer, terasi, starter probiotik, dan urin sapi ke dalam wadah fermentasi atau dalam drum tadi. Kemudian, wadah fermentasi ditutup dengan rapat dan dipasang aerator. Fungsi dari pemasangan aerator ini yaitu agar larutan yang ada di dalam drum atau dalam wadah tadi tidak mengendap. Nah, fungsi dari aerator ini agar larutan di dalamnya bisa terus bergerak dan tidak mengendap. Larutan difermentasi selama 21 hari. Setelah 21 hari, hasil fermentasi disaring dan larutan siap untuk digunakan. Untuk pengaplikasiannya, jadi penggunaan larutan cukup dengan menyemprotkan larutan dengan takaran 25 cc bahan cair atau 1 liter air bersih ke seluruh bagian tanaman yang diduga sebagai jalan atau sarang tikus. Penyemprotan dilakukan pada pagi dan sore hari dengan jarak minimal 14 hari sekali. Mengapa jarak minimal ini harus 14 hari? Karena apabila penyemprotan dilakukan terlalu sering, maka nanti hasilnya juga tidak akan baik.
Nah, ini adalah sketsa gambaran untuk wadah fermentasi tadi. Jadi ini ada tutupnya, kemudian ini ada wadahnya, dan di sini ini yang warna hijau ini adalah larutan fermentasi tadi, dan ini ada aerator. Jadi setelah larutan sudah ada di dalamnya, kemudian ditutup rapat, kemudian dipasang aerator. Aerator di sini nanti fungsinya yaitu untuk agar larutan di sini tidak mengendap. Jadi di dalam sini tidak mengendap ke bawah, masih bisa untuk bergerak. Nah, di sini sudah ada keterangannya, ini ada tutupnya, ada wadahnya. Wadah ini kayak drum, kemudian ada larutannya dan ada aeratornya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.